China mengakui, pemegang kekuatan angkatan laut yang sebenarnya di Asia Tenggara adalah Indonesia. Indonesia menjadi pemimpin de facto ASEAN, yang keberadaannya bisa membendung pengaruh China di Asia Tenggara. Tanpa Indonesia, ASEAN tak ubahnya mobil tanpa mesin yang tak bakal bergerak ketika China menegakkan klaim Nine Dash Line-nya. Oleh sebab itu, peran Indonesia saat ini diperebutkan oleh Amerika Serikat dan China. Dengan berpihaknya Indonesia ke salah satu antara AS atau China, maka akan jadi keuntungan bagi negara yang terpilih. Sebab Indonesia bisa memuluskan ambisi setiap negara yang ia condong kepadanya. Secara geografis, AS dan China membutuhkan Indonesia lantaran adanya Selat Malaka. Selat Malaka sebagai jalur perdagangan laut tersibuk di dunia menjadi alasan kedua negara di atas memperebutkan pengaruh Indonesia. Kemudian adanya Laut Natuna Utara yang menjadi titik hotspot antara Indonesia dan China. Untuk mempertahankan Natuna Utara, Indonesia setidaknya sudah menyiapkan berbagai alutsista berdaya pukul tinggi. Seperti di Pulau Natuna Besar misalnya, Indonesia mempersiapkan jet tempur dan kapal perang untuk merespon unsur China yang masuk secara ilegal di utara. Namun sayangnya jumlah armada kapal perang Indonesia belum sebanyak yang diharapkan. Jumlah kapal perang Indonesia kurang, namun disuruh menjaga wilayah yang amat luas. Kurangnya kapal perang ini bisa berakibat fatal bagi pertahanan Indonesia. Selain itu Indonesia juga masih kekurangan sistem pertahanan udara. Hal inilah yang menjadi masalah di mana China bisa memanfaatkan kelemahan ini untuk menghajar kapal perang Indonesia. Terlebih lagi China memiliki unsur udara yang bisa melakukan berbagai skenario maritime strike. Jika konflik benar-benar pecah, dengan kekuatan udara yang begitu superior, maka China akan menghilangkan kapal perang Indonesia terlebih dahulu, lalu kemudian melanjutkan untuk mempertahankan dominasi udara dan laut. Namun meski demikian, China mengetahui bahwa Indonesia tengah mengerjakan berbagai macam proyek alutsista pertahanan. Proyek alutsista pertahanan ini akan secara drastis mengerek kekuatan tempur Indonesia ke level yang lebih tinggi. Indonesia ingin kembali memiliki keunggulan maritim dibanding lawan-lawannya. Untuk membangun kembali keunggulan maritimnya di Asia Tenggara, Indonesia meluncurkan rencana modernisasi Angkatan Laut pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapal aktifnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan Indonesia telah memeriksa banyak jenis kapal baru dengan bobot lebih dari 4.000 ton, termasuk kapal fregat kelas Ivan Whitefield dari Denmark, fregat kelas Omega dari Belanda, fregat kelas atas dari Jepang dan kapal bergamini dari Italia. Menurut media chinamilitary.people.com.cn, pada bulan Juni tahun 2021, Indonesia memesan 6 frigat kelas bergamini kelas baru, dan 2 frigat kelas Maestrel yang dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia. Selain itu China melihat Indonesia sengaja memperkuat angkatan lautnya karena keadaan geografis. Seperti yang sudah diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan, mempunyai armada angkatan laut yang sangat kuat, sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di selatan Asia Timur, di tengah Samudra Pasifik Barat, dan berbatasan dengan Samudra Hindia. Lokasi geografis yang khusus menentukan bahwa Indonesia sangat mementingkan konstruksi angkatan laut, dan kekuatan angkatan lautnya menempati urutan terdepan di negara-negara Asia Tenggara, jelas military.people.com.cn. Media China lainnya, yaitu new.kiki.com juga mengungkapkan soal perkembangan militer Indonesia khususnya di bidang pertahanan maritim. Media itu mengungkap bahwa sebetulnya kekuatan armada perang Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yakni Komando Perang dan satunya lagi Komando Lintas Laut Militer. Indonesia adalah salah satu yang terbaik bahkan di Asia, dengan angkatan laut dibagi menjadi 2 komando armada dan komando pengangkutan laut militer, ujarnya. Pembelian kapal perang atau alutsista lain yang dilakukan oleh Indonesia bersifat defensif. Artinya Indonesia membeli senjata untuk mempertahankan kedaulatan negara, bukan menginvasi wilayah lain. Indonesia dikenal sebagai negara 1000 pulau, sehingga Angkatan Laut Indonesia fokus pada pertahanan. Dengan luas daratan mencapai 1,9 juta kilometer persegi, militer Indonesia menempati urutan ke-15 dunia menurut Global Firepower. Adapun total PDB-nya pada tahun 2018 sekitar 1,05 triliun dolar, dan merupakan peringkat ke-16 dunia.
Dan pengeluaran militernya pada tahun 2018 sebesar 8,9 miliar dolar. Maka untuk itulah, media China tersebut mengakui bahwa kekuatan laut sebenarnya di Asia Tenggara ialah Indonesia, dan negara dengan kekuatan angkatan laut yang mumpuni. Selain itu, China rupanya memperhatikan kemampuan armada perang Indonesia dari segi kapal selam. China tahu bahwa memang sedari dulu armada perang Indonesia sudah dilengkapi kapal selam. Soal pengalaman mengoperasikan kapal selam, armada perang Indonesia lebih berpengalaman ketimbang China. Perlu diingat bahwa Indonesia sudah mempunyai kapal selam di era tahun 1960-an. Trikora menjadi alasan bagi Indonesia untuk mengoperasikan kapal selam. Saat itu Indonesia membeli 12 kapal selam Whiskey Class dari Uni Soviet. Langkah Indonesia membeli kapal selam terbukti jitu. Belanda tak menyangka kala itu bahwa kapal selam Indonesia bisa digunakan dalam dua peran, yakni defensif serta ofensif. Sejak saat itu Indonesia sadar bahwa peran kapal selam amat strategis bagi pertahanan maritimnya. Ketika Whiskey Class sudah tak dianggap mumpuni lagi, Indonesia lantas menggantinya dengan U-209 buatan Jerman. Sayang dalam segi kuantitas, Indonesia cuma membeli 2 unit U-209. Jumlah ini tentu kurang di mana berpuluh tahun sejak pembelian U-209, Indonesia baru menambahnya dengan Nagapasa Class, yang merupakan hasil kerjasama dengan Korea Selatan. Indonesia memang harus segera menambah armada kapal selamnya, karena Indonesia memerlukan banyak kapal selam di Laut Natuna Utara. Sayangnya Indonesia tak mau lagi menambah jumlah kapal selam Nagapasa Class yang merupakan jiplakan dari U-209 Jerman. Sebab DSME Korsel ternyata tak punya lisensi membuat kopian U-209 sehingga kemampuan kapal selam buatan mereka diragukan. Namun meski demikian, Korsel mendorong agar kapal selam Changbogo Kelompok 2 diteruskan walau Indonesia enggan melakukannya. Hal itu diketahui saat Kepala Dapa Korsel Kang Eyun Ho datang ke Indonesia bersama teknisi DSME, untuk melakukan perawatan kepada kapal selam Changbogo. Dan sebagai gantinya, Indonesia siap membuat kapal selam Scorpène yang akan bekerja sama bareng Naval Group Prancis. Dibanding dengan Changbogo, kapal selam Scorpène jauh lebih unggul dari segala sisi. Kecuali jika lawannya U-214 asli buatan Jerman yang juga diincar Indonesia, maka belum tentu kapal selam Scorpène akan menang.